hadirin jamaah majelis salim hadan Allah, itulah terjemah atau lugat Jawanya ya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya ya, yang jelas tentang mandi-mandi yang disunahkan sebagaimana tadi dikatakan paslun. Ini suatu pasal yang sekali lagi insyaallah akan menjelaskan tentang mandi-mandi yang disunahkan. Jadi kalau sebelumnya mah kesunan mandi ya, kalau sekarang mah mandi-mandi yang disunahkan gitu. Jadi bedanya kalau kesunahan mandi mah itu di dalam mandi, nah kalau ini mah mandi yang disunahkan mah macam-macam mandi gitu ya. Nah, ada berapa mandi-mandi yang disunahkan? Wal iktisalatu, mandi-mandi al-masnunatu yang disunahkan sab'ata asyara guslan, itu ada 17. Jadi mandi-mandi yang disunahkan nih menurut kitab ini ya, Fathul Qorib, itu ada 17. Banyak tuh yang kita ketahui kan selama ini paling kayak mandi Jumat ya, mandi Lebaran ya. Iya, kalau mandi hubungan itu lain lagi, waktu mah kemarin udah junub mah, ini ceritanya mandi-mandi sunan. Nah ternyata 17 ya, bahkan bisa jadi lebih nanti. Mana diantaranya? Guslul Jum'ati. Pertama mandi Jum'ah. Jadi yang pertama mandi yang disunahkan itu mandi Jumat. Makanya niatnya ya kalau pakai bahasa Indonesia ya, niat saya mandi untuk sholat Jumat ya, nawaitul ghusla di sholatil Jumat itu kan ya. Nah ini tentunya lihadiriha, bagi orang yang memang menghadiri atau ikut sholat Jumat. Jadi dia mah kaitannya dengan sholatnya. Beda nanti kalau sholat hari raya, itu mah kaitannya bukan dengan sholat tapi dengan hari. Makanya nih, kalau Jumat mah walaupun dia wajib Jumat padahal mah ya, kalau enggak Jumat enggak sunnah. Sebaliknya kalau memang dia itu hadir walaupun enggak wajib Jumat, sunnah. Contoh seperti perempuan kan enggak wajib Jumat. Sekarang dia mau ikut sholat Jumat, oke-oke aja. Nah, itu pada saat itu sunnah mandi Jumatnya gitu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda ya, yang terjemahannya lah, siapa orang yang mandi di hari Jumat maka diampuni baginya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya, bahkan ditambah 3 hari lagi. Iya, berarti 10 hari lah kurang lebih. Iya, mantep tuh ya. Gitu. Nah itu. Nah sekarang waktunya nih, mungkin selama ini yang kita ketahui waktu Jumat itu mau berangkat ya. Nah kalau yang di rumah sih enak. Nah yang kerja gimana nih? Nah ini nih ya, makanya nih ngaji mah nih. Nanti di kantor. Iya. Wa waktuhu, dan waktunya mandi Jumat itu minal fajri ya, mulainya dari fajar as-sodiki, sodik, fajar sodik lah ya, tepatnya waktu subuh ya kan. Fajar itu ada 2, ada fajar kajib sebelum masuk subuh tuh. Nah setelah itu hilang beberapa saat baru
Fajar sodik itulah waktu subuh. Jangan fajar pakok. Gitu ya. Nah, itu makanya menyikapinya bagi karyawan ya, karena nggak mungkin kan di kantor atau tempat kerjaan mandi ya, nggak apa-apa tuh, mandinya mau berangkat jadi niatin, apalagi gitu ya. Iya. nggak mau ini nggak mau ya. Mana yang wajib? Mandi wajib atuh, dapat semuanya. Sama ya, bisa ya. Jadi itu. Nah, berakhirnya habis waktunya ya tentunya dengan ya berakhir waktu sholat gitu ya, gitu aja. Jadi pokoknya mah mulainya mah itu dari subuh, ya berakhirnya ya kalau pelaksanaan sholat itu udah beres gitu. Ya dengan diahnya gitu ya. Itu yang pertama ya. Kemudian wal idaini wa guslul idaini ya, dan mandi 2 hari raya. Berarti ini ke-1 dan kedua, ketiga dan keempat, kedua dan ketiga ya. Iya. Jadi ini 2. Ntar kalau enggak ini takutnya ntar kurang nih 17. Jadi ini dihitungnya 2 nih. Jadi 2 hari raya itu ya terdiri dari Al-Fitri, yakni Idul Fitri, wal Adha dan Idul Adha tuh. Jadi sekali lagi dihitung 2 ini. Jadi yang kedua dan ketiga itu mandi hari raya Fitri dan hari raya Adha itu ya. Dalam 40 korek ya. Iya. Nah itu. Niatnya bagaimana? Udah, dia mah nawaitul gusla miyaumi idil fitri, kalau hari raya fitri ya, miyaumi idil adha kalau hari raya adha ya. Jadi dia mah bukan disolati, bukan itu. Makanya kalau bahasa ini memang niat saya mandi hari raya idul fitri atau idul adha, bukannya untuk sholat, bukan. Tuh. Makanya memang dia mah tadi walaupun nggak sholat juga tetap sunnah, karena kaitannya memang bukan dengan sholat tapi dengan harinya gitu ya, gitu. Nah sekarang waktunya nih dari mana ke mana itu ya. Ya, wayadhulu, dan masuk waktu hadzal gusli, waktu mandi ini ya, binisfil laili ya, dengan separuh malam. Jadi mulai waktunya itu tengah malam ya, sekitar jam 12 malam tuh. Jadi dia mah lebih dari sholat Jumat tadi ya. Terus berakhirnya juga dia mah sampai maghrib tuh. Kalau sholat Jumat kan tadi dari waktu subuh ya, nyampe salam, beres salam udah kan tuh. Nah kalau Idul Fitri mah Idul Adha nih dari malam sampai ya habis asar hari haknya itu ya. Katakan seperti umpamanya Lebaran hari Senin, itu dari jam 12 malam Senin ya sampai habis waktu asar hari Senin. Ini luas ini. Sekali lagi dia mah walaupun enggak sholat ya, ya karena memang satu ini memang hubungannya dengan hari berhias gitu ya, dan hubungan dengan hari, makanya walaupun enggak hadir, enggak sholat juga tetap sunnah gitu. Nah kemudian wal istisqa'i, dan mandi istisqa. Jadi yang keempat nih berarti ya, mandi yang disuruh itu mandi istisqa, maksudnya mah mau sholat istisqa gitu. Emang istisqa itu apa? Ayatola bil saqya ya, yakni dia menginginkan siraman. Jadi,
minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, ya kesimpulannya sholat minta hujan itu namanya sholat istisqa gitu tuh. Sholat istisqa minta hujan. Nah ya mungkin niat mandinya kalau bahasa kita gini aja, niat saya mandi untuk ini mah sholat ya, karena dia menghubungkan dengan sholat nih ya, sama Jumat tadi. Iya, untuk sholat istisqa ya. Ya kalau bahasa Arabnya nawaitul dosa lis sholatil istisqa gitu. Sunatan lillahi ta'ala gitu. Tuh. Makanya waktunya ya. Dia mulai dari mau sholat nih. Kan sholat istisqa mau boleh sendiri. Ya sebagaimana sholat Id gitu ya. Utamanya ya berjamaah gitu ya. Jadi kalau untuk sendiri mah itu mulai waktunya itu mulai dia tuh mau kapan sholatnya ya. Nah kalau berjamaah mah atau bagaimana jamaahnya kapan mulai gitu ya. Itu mulainya. Habisnya ya tentunya setelah bukan. Jadi setelah dia udah nggak mau mandi lagi gitu. Gitu ya. Jadi udahlah nggak mandi gitu. Jadi seandainya udah sholat juga nih ya. Sebenarnya dia mah nih kalau memang mau ini mah masih mau mandi mah nggak apa-apa gitu. Makanya lebih ini mah tepatnya makanya udah ya untuk minta hujan aja ya, nggak usah pakai sholat kali ya. Ya karena terbukti walaupun dia udah sholat, kalau memang enggak ini airnya jadi habisnya itu sebab dia udah nggak mau sholat aja gitu ya. Tuh waktu mandi sholat istisqa. Nah kemudian wal usupi ya, sebab menyimpan guslu sini. Dan mandi gerhana lil qamari bulan. Jadi yang kelima nih ya. Mandi yang disunatkan itu adalah mandi ya karena gerhana bulan. Iya, nah itu jadi kalau gerhana bulan pakai kho ya, khusuf. Nanti kalau gerhana matahari baru kaf khusuf ya, bedanya gitu. Itu yang kelima ya. Kemudian wal kusupi dan gerhana juga sama, cuma karena pakai kaf jadi lisamsi, ini mah gerhana matahari gitu ya. Itu juga sunat tuh. Jadi yang kelimanya gerhana bulan ya mandi untuk sholat nih ya, untuk sholat gerhana bulan. Dan yang keenamnya mandi untuk sholat gerhana matahari. Makanya niatnya kalau bahasa kitanya niat saya mandi untuk sholat gerhana bulan, banyak gitu ya. Kalau gerhana matahari niat saya mandi untuk sholat gerhana matahari. Kalau bahasa Arabnya nawaitul gusla langsung aja li khusufil qamari begitu ya. Iya, li sholati khusufil qamari gitu ya. Kalau matahari nawaitul gusla li sholatil khusuf bisamsi gitu aja gitu ya. Lillahi ta'ala sunatan lillahi ta'ala gitu. Nah itu waktunya ya. Nah, jadi kalau mulai waktunya itu mulai tentunya mau sholat ya, dan kan nggak bakal sunah sholat kalau belum bergerhana kan. Jadi adanya sholat itu kan ada gerhana, makanya tuh begitu gerhana dia mau sholat sunah mandi ya. Nah berakhirnya gimana? Ya berakhirnya itu dengan hilangnya gerhana. Jadi kalau gerhananya udah hilang, udah nggak ada kesunahan gitu. Jadi walaupun umpamanya udah sholat dia ya, tadinya belum mandi nih, tapi gerhananya belum hilang, mau mandi lagi nggak apa-apa. Masih mau mandi gitu maksudnya, masih ada kesunahan. Pokoknya selagi itu belum hilang, itu masih ada waktu ya untuk mandi gerhana tadi.
Kalau udah hilang tuh baru gitu ya. Itu. Kemudian wal guslu, dan mandi min ajli guslil maiti, karena mandiin mayit. Jadi selanjutnya yang ketujuh nih ya. Mandi yang disunatkan itu adalah mandi karena habis mandiin mayit. Hah? Oh, gusul kafiri ya. Oh iya. Gusul kafiri ya. Oh iya. Oh, kafir dulu ya. Oh iya deh, nggak apa-apa. Jadi kafir dulu bener? Bukannya mayat dulu bukan? Hah? Bukan ya? Oh iya. Oh iya. Ya jadi selanjutnya mandi yang disunat itu adalah wal guslul kafiri, dan mandinya orang kafir iza aslama, ketika dia masuk Islam. Arti ya. Jadi di antara mandi yang disunahkan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Sunah tuh. Sunah juga ilam yajnub, kalau memang dia itu nggak junub, nggak punya junub, fi kuprihi, pada waktu kupurnya. Ya, waktu kupurnya memang dia jadi belum pernah junub ya. Nah itu baru sunnah. Begitu. Nah bagaimana kalau waktu kafirnya dia pernah punya junub? Gitu ya. Wa ila apa, ataupun kalau perempuan mah nih walam tahid ya. Ataupun kalau perempuan mah al kafirah tuh nggak pernah haid tuh waktu kafirnya. Nah, itu baru sunnah mandinya tuh begitu masuk Islam ya. Jadi karena masuk Islam aja. Nah, bagaimana kalau waktu kafirnya dia itu punya junub ya? Atau kalau perempuan mah punya haid tuh, wa ila. Kalau memang dia itu punya junub, ataupun kalau perempuan mah pernah haid waktu kafirnya, wajaba, maka wajib al-ghuslu, mandi badal islami, setelah Islam. Itu filasoi menurut kaulaso. Jadi kalau memang waktu kafirnya dia itu, kalau lelaki mah punya junub, pernah hubungan suami istri, pernah keluar sperma gitu ya. Nah apalagi kalau perempuan mah pernah haid juga. Nah itu ketika masuk Islam mandi junub, mandinya itu wajib, bukan sunnah lagi gitu. Kan katanya waktu kafir dia mandi ya. Iya. Iya, karena ya waktu kafirnya walaupun mandi itu nggak dihitung, karena kan diantara syaratnya mandi kan kudu niat, dan niat itu harus Islam. Makanya walaupun dia niat tetap nggak sah. Tuh. Kayak lagi ketika masuk Islam, makanya dia kudu wajib mandi, yaitu kalau punya junub. Tapi kalau nggak punya junub. Nah wakilah ada pendapat yang mengatakan yaskutu, gugur masalah kewajiban ija aslama ketika dia masuk Islam. Tetapi ini ada pendapat mengatakan udah itu mah kalau memang dia masuk Islam mah, karena jangankan masalah mandi, kewajiban dosa-dosa juga angus semua gitu kalau orang masuk Islam mah. Nah iya memang, tapi ini tetap pendapatnya lemah. Jadi yang kuat mah tadi tetap kalau memang dia waktu kafirnya punya junub, ataupun kalau perempuan mau pernah haid, wajib mandinya. Kalau enggak baru sunnah gitu ya. Nah kemudian wal majnuni, dan mandi orang gila, wal mu'maleh, dan orang ayan. Oh, ya. Iza apako, ketika keduanya itu sembuh, walam yatahaqqaq, dan tidak nyata minhuma, dari keduanya, inzalun, keluar sperma. Jadi selanjutnya nih ya, mandi yang disunatkan itu adalah mandinya orang gila.
Dan orang ayan, bagaimana ketika orang gila sih mandi? Maksudnya mah ketika udah sembuh, ya. Iya. Tadinya gila, sekarang sembuh, sunah tuh mandi. Tadinya ayan, sekarang sembuh, sunah mandi. Nah, kalau memang waktu gila dan ayannya atau pingsannya dia nggak keluar sperma, ya, sunah juga tuh mandi. Nah, bagaimana kalau memang waktu gilanya ataupun ayannya ya itu sempat nyata bahkan keluar sperma? Fa in tahaqqaqa, maka kalau nyata tuh keluar spermanya wajaba, maka wajib al ghuslu, ya mandi, ala kulin, atas setiap minhuma dari keduanya itu. Jadi kalau memang nyata dia waktu gilanya itu sempat keluar sperma ya, nah itu mah wajib mandinya. Emang ada gitu orang gila? Orang gila juga kalau yang ini mau kan dipandiin ya, didangdanin, pakai. Nah itu kan junub ya, walaupun gak keluar sperma kan tetap aja junub ya. Nah itu kalau memang kondisinya gitu mah jadi karena punya junub ya, apalagi sampai injal mah itu wajib. Sekali lagi, kalau memang dia nggak punya junub waktu gilanya atau ayan, itu memang sunnah sebagaimana orang kafir tadi ya. Tapi kalau memang waktu gilanya atau ayannya itu dia sempat keluar sperma ataupun punya biji junub, nah itu mandinya wajib. Jadi bisa juga dua-duanya tadi orang kafir. Jadi supaya mandi wajib dapat, ya mandi sunnah juga dapat. Ya seperti tadi Kang Diding juga mau mandi Jumat pengen dapat dua-duanya. Iya, mandi sunnahnya dapat, mandi wajibnya dapat. Boleh aja gitu ya. Iya, bisa gitu ya. Sekaligus aja. Sekali. Ya cukup yang wajibnya. Jadi kalau yang sunnah itu bisa masuk kepada yang wajib. Kalau diniatin yang sunnah nggak bisa ya untuk itu yang wajib. Nah lebih bagusnya memang satu-satu, jadi udah nggak diragukan lagi. Jadi begitu pertama yang wajib rata semua ya. Nah itu kemudian ini lagi yang sunnahnya gitu ya. Ya bahkan kalau tahu mah di Jumat juga itu beberapa mandi sebenarnya mah ya. Nantilah ada gitu ya. Ya ini kayaknya di kitab ininya kurang ya. Tadi sebenarnya mah mandi itu tuh mandiin mayit ya. Jadi kesimpulannya pokoknya mah diantaranya mandi yang disunahkan tadi sebelumnya mandi orang kafir ya. Itu di kitab sarannya mah mandiin mayit. Habis mandiin mayit itu sunah tuh. Jadi itu khususnya bagi yang suka mandiin mayit tuh ya. Mau secara khususnya ataupun yang biasa keluarga suka ikutan tuh ya. Itu beres mandi mayat sunat untuk mandi gitu ya gitu. Nah, itulah mungkin sementara ya, insyaallah nanti kelanjutannya ya mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.